Ibu sebelumnya bekerja sebagai LSM ya Bu ya. Iya. Kami mau mengetahui sedikit tentang bela negara nih Bu. Apa Ibu tahu arti bela negara? Yang saya tahu bela negara itu adalah sikap kita yang kita tunjukkan untuk kecintaan kita kepada tanah air. Kemudian Bu, apa Ibu pernah melakukan contoh tindakan bela negara? Kalau menurut saya dengan saya membagikan apa yang saya dapat ketika saya berbagi dengan siswa-siswa saya saat ini, itu adalah sikap bela negara menurut saya. Baiklah Ibu Sherly, Iya. mohon maaf mengganggu sedikit. Saya akan bertanya kepada Ibu Sherly, salah satu bentuk bela negara yang Ibu ketahui seperti apa? Kalau menurut saya ya, saat ini dengan pekerjaan saya mengabdi di salah satu sekolah juga memberikan pelajaran, itu salah satu bentuk bela negara kalau menurut saya ya. Jadi pelajaran yang Ibu selama memberi pelajaran kepada peserta didik, pendidikan karakter anti korupsi, apakah kemudian termasuk salah satu bela negara? Iya, kalau menurut saya iya, karena di situ juga saya ajarkan mereka untuk tidak terlambat. Itu juga salah satu menurut saya korupsi dalam hal waktu. Jadi membuat mereka disiplin itu juga salah satu bentuk bela negara kalau menurut saya. Jadi kalau pengaplikasian pendidikan karakter anti korupsi tentang disiplin itu seandainya itu diimplementasikan dalam mata pelajaran apa ya? Karena saya mengajar di bidang kimia, di mata pelajaran kimia, jadi saya ajarkan mereka tentang disiplin untuk masuk di setiap waktu jam belajar saya dan juga waktu jam belajar guru-guru yang lain. Jadi alhamdulillahnya lihat sih progresnya mereka dengan masuk tepat waktu, mau belajar, kayak senang untuk belajar itu salah satu yang saya lihat saat ini. Dalam mengaplikasikan ilmu bela negara tersebut, Ibu menerapkan protokol kesehatan nggak waktu dalam mengajar? Iya, jadi saya menerapkan protokol kesehatan. Saya sebelum masuk di kelas saya juga cuci tangan, saya juga pakai masker selama mengajar dan juga melihat siswa pakai masker juga itu luar biasa sih menurut saya. Mereka juga berarti termasuk bela negara karena mereka juga menerapkan protokol kesehatan. Saya di sini ingin menanyakan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan wawasan kebangsaan. Menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu apa ya? Kalau menurut saya itu sesuatu yang harus kita ketahui tentang bangsa kita, tentang negara kita, supaya kita bisa melakukan satu hal untuk yang baik ke depannya. Kemudian Bu, perbuatan dari wawasan kebangsaan itu apa kira-kira? Kalau menurut saya mentoleransi setiap budaya yang ada, karena banyaknya budaya yang ada itu salah satu wawasan kebangsaan dan juga membuat orang-orang atau siswa kita mencintai atau giat belajar juga itu salah satunya. Terkait dengan pendidikan, apa yang bisa Ibu lakukan terkait dengan wawasan kebangsaan ini? Kalau menurut saya membuat mereka menyukai belajar atau membuat mereka mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di sekitar mereka itu juga salah satu wawasan kebangsaan yang saya berikan bagi mereka. Apakah Bapak memahami pengertian bela negara, Pak? Kami coba dulu, mungkin kalau memahami sepenuhnya mungkin karena ingatan dah agak tua, mungkin sedikit-sedikit masih ingat lah. Nah, menurut pengertian kami, bela negara yang adalah tekad kita, sikap kita, kemudian perilaku seseorang dalam rangka menjaga keselamatan lingkungan maupun dalam rangka berbangsa dan negara di negara kita ini. Mungkin kurang lebih itu. Kalau kurang, mohon maaf karena kita ini kadang-kadang tua, kurang 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 memahami benar, banyak lupanya. Nah, Iya, iya, Pak. Sebisanya aja Pak ya. nah ya sebisanya aja aku jawab mungkin antara itu tadi ya. Ini Pak, untuk pertanyaan ini Pak ya, untuk berikutnya. Ini kegiatan bela negara apa saja yang Bapak lakukan selama ini? Bela negara mungkin kalau kita kan sebagai ASN mungkin salah satunya mungkin diantaranya kita datang disiplin pada tepat waktu. Nah, kemudian mungkin kita mengerjakan
pekerjaan kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, kemudian mungkin kita menganjurkan kepada masyarakat jangan sampai ini kalau di dinas kami Dukcapil mungkin tidak melaksanakan pungli. Nah, itu mungkin di antaranya itu. Ya, Kalau menyampaikan intinya Pak ya. nggak menyampaikan intinya kan. Nah, kita sebagai aktor negara selalu mengingatkan kan, kepada kawan-kawan untuk berdisiplin, kita sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian ya mungkin kalau ASN pagi-pagi mungkin melaksanakan apel pagi kan sesuai dengan tepat waktu. Itu diantaranya disiplin waktu lah kira-kira ya. Iya. Oke Pak. Oke Pak. Selanjutnya Bapak tahu wawasan kebangsaan Pak? Wawasan kebangsaan ya mungkin sedikit banyak kita masih ingat lah. Nah, di antaranya mungkin kalau nggak salah pengertian wawasan kebangsaan yaitu mungkin cara pandang kita, kemudian baik secara yang pribadi yang dilandasi dengan kesadaran dalam rangka diterapkan di lingkungan kita masing-masing untuk berbangsa dan negara. Walaupun di dalam lingkungan kita mungkin terdapat berbagai macam suku, kemudian sosial budaya kita berbeda, kemudian latar belakang ekonomi kita yang nggak sama, kemudian cara pandang kita berpolitik dalam demokrasi, tapi tidak mengabaikan itu ada untuk dalam rangka untuk mensukseskan kepentingan nasional. Di antaranya itu mungkin. Oke Pak. Ini Pak, untuk berikutnya Pak ya, kalau ini kan maraknya kasus korupsi di negara kita. Jadi kira-kira apa tanggapan Bapak tentang kasus tersebut? Kalau menurut saya korupsi ini ya jelas merusak tatanan pembangunan kita, baik merusak moral, kemudian etika dan segala macam. Karena dari sinilah malapetaka kan timbul di negara kita kan, karena dana yang dimakan ini bukan dana, adalah dana masyarakat, ya, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat termasuk. Karena korupsi ini makan uang negara masalahnya. Iya. Oke Pak. Kalau menurut Bapak saran yang terbaik untuk mengatasi korupsi ini seperti apa Pak? Saran kita? Ya. Ya mungkin kalau dari segi ASN mungkin meningkatkan ya penghasilan pegawai. Kalau masyarakat mungkin meningkatkan taraf ekonomi kita dengan pemerataan ekonomi, baik dari segi sosial, budaya, kita belum merata. Itu mungkin salah satu untuk mengatasi kesenjangan kita. Nah, kemudian kalau kita sebagai ASN juga kan mungkin ya salah satunya sumber daya kita yang kurang sadar kan, sehingga kita perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sebenarnya. Itu aja, Bik. Iya. Apakah perlu Pak diadakannya pendidikan anti korupsi biar tidak terjadi korupsi di negara kita Pak? Pendidikan korupsi sebenarnya perlu, cuma kalau kita ini kan kalau di tempat kita ini minimal kita penerapannya kan kita mulai dari anak-anak masa dini, mulai anak-anak usia dini lah kira-kira. Kalau sekolah kan minimal bisa diterapkan, salah satunya mungkin dari orang tua kita, dari tenaga pendidik kita mengajarkan kejujuran mulai dari awal. Kemudian mungkin dari segi rohani kita bisa meningkatkan ya agama kita kan. Ya, pendidikan agama perlu karena inilah salah satu pilar kita untuk menuju kejujuran. Nah, itu mungkin salah satunya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak. Kali ini Pak, kami dari CPNS Info, kami akan wawancara kepada Bapak. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa, kemudian
sekarang ini pekerjaannya apa? Perkenalkan, nama saya Yunan Sapalino. Saya kuliah di Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian. Oh, jadi sekarang Bapak adalah sebagai mahasiswa, Pak ya? Ya. Oke. Jadi gini Pak, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan. Nah, jadi menurut Bapak sebagai mahasiswa di UNIF, apa pengertian dari atau definisi dari bela negara dan wawasan kebangsaan? Oh, menurut saya, Pak, bela negara itu upaya serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral ataupun sosial. Dan wawasan kebangsaan itu lebih diartikan sebagai cara pandang sebagai warga suatu negara serta lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak. Nah, selanjutnya ini ada rekan-rekan kami juga yang akan menanyakan terkait hal tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Mungkin selanjutnya dari Pak Deno akan bertanya kepada Pak Jun. Silakan Pak Deno. Ya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait kasus korupsi yang masih terjadi di daerah kita? Menurut saya, korupsi itu perbuatan tercela dan juga merugikan negara. Jadi sebaiknya menurut saya korupsi itu segera diberantas, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin selanjutnya itu dari Pak Mika mungkin ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Pak Junan, ini sepertinya Pak Mika sedang gangguan sinyal. Ya, Bapak. Saya aja yang menggantikan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai saran Bapak selanjutnya ini. Saran Bapak gimana sih agar korupsi dan separatis ini tidak terjadi di lingkungan di negara kita? Saran Bapak sebagai mahasiswa. Ini ya Pak, kalau masalah separatis menurut saya pemerintah lebih memberikan perhatian khusus Pak untuk masyarakat yang ingin melakukan separatis. Kalau untuk korupsi menurut saya hukum di Indonesia ini terlalu ringan untuk para koruptor Pak. Jadi hukumnya itu lebih diberatkan lagi untuk para koruptor Pak. Itu aja Pak, terima kasih banyak Pak. Kami ini kan menjaring pendapat Bapak sebagai mahasiswa, bagaimana tentang isu-isu yang sekarang sedang banyak terjadi. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdasarkan wawancara dari kelompok kami dengan 3 narasumber dari masing-masing profesi yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa narasumber mengerti dan memahami arti dari bela negara dan wawasan kebangsaan dan telah diterapkan pada setiap kalangan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kesimpulan kami dari wawancara pada hari ini. Terima kasih. Kami peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Bengkulu siap bela negara.